Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak-Bapak, jemaah sekalian. Sehat semua insya Allah ya. Semangat. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsiran ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian, saudara-saudaraku, Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini insya Allah akan menyelesaikan amal ibadah puasa kita yang ke berapa ini? 10 atau 11? Ke 10 bagi yang mengikuti ruqyah Asia dan hari ke-11 bagi yang mengikuti ruqyah global. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dan amal ibadah Ramadan kita yang wajib maupun yang sunnah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan pahala yang terbaik bagi kita semuanya serta menjadi wasilah agar Allah ridho kelak memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik pilihan Allah, imam para rasul, penutup para nabi, kepala keluarga, juga kepala negara, dan juga kepala peperangan atau namanya jenderal perang ya. Semuanya lengkap, guru yang terbaik bagi setiap manusia. Dan juga salat dan salam semoga dicurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan alim ulama yang istiqomah mewarisi risalah beliau dan memperjuangkannya serta meneruskannya sampai kepada kita semuanya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, di dalam kisah-kisah teladan yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak pelajaran yang mesti kita jadikan contoh dan juga untuk menjadi panduan bagi kita, minimal berusaha untuk menirunya supaya kita mendapatkan keberkahan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang terbaik. Di dalam salah satu kisah teladan ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Ya, Abu Dujanah ini nama aslinya tidak disebut, tapi disebut Abu Dujanah karena dia punya anak namanya Dujanah, maka jadi disebut Abu Dujanah. Nama aslinya tidak disebut. Nah, Abu Dujanah ini selalu berusaha untuk mengikuti sholat berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, walaupun agak jauh rumahnya. Nah, kemudian suatu saat ternyata pada saat selesai sholat gitu ya, Rasulullah itu mengamati Abu Dujanah ini setiap habis sholat langsung lampat, habis salam langsung lumpat, maksudnya kabur, ya, tidak ikut duduk bersama dengan Rasulullah, tidak berzikir bersama dengan Rasulullah, tidak berdoa bersama majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat Rasulullah mengetahui hal itu, kemudian penasaran, ada apa sebenarnya Abu Dujanah ini begitu selesai salam langsung pergi. Ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua ya Pak ya, kalau misalnya ada jamaah di antara kita habis salam langsung pergi ya, jangan prasangka buruk dulu ya. Karena ternyata Abu Dujanah ini ya begitu pergi meninggalkan
jamaah Rasulullah. Karena penasaran, Rasulullah mengikuti dari belakang. Kemudian sampai di rumahnya ditanya, wahai Abu Dujanah, apa alasanmu setiap habis sholat engkau tidak duduk bersama dengan kami, tidak berzikir dengan kami, tidak berdoa dengan kami? Kemudian Abu Dujanah ini sedih, dia agak malu bercerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah untuk menjawabnya, ya Rasulullah, sesungguhnya di halaman rumahku itu menjulur tangkai kurma milik tetanggaku seorang yang munafik, yang buahnya lebat. Setiap kali aku selesai sholat, aku ingat, khawatir anakku, keluargaku mengambil kurma dari pohon tetangga tersebut, sedangkan itu haram. Pernah suatu hari anakku mengambil kurma, memakan kurma sampai ke mulutnya. Lalu aku korek mulutnya dengan jariku sehingga anakku itu menangis. Mendengar jawaban Abu Dujanah ini, Rasulullah terharu, keluar air mata. Bukan sedih tetapi terharu. Betapa ketakwaan Abu Dujanah ini luar biasa. Karena demi menjaga dirinya dan keluarganya, khawatir sekali kalau di antara anak dan keluarganya itu ada masuk makanan yang haram atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai segitunya, kalau anak sekarang mungkin kalau dikorek mulutnya oleh bapaknya itu bisa dimasukkan ke koran gitu Pak, atau jadi berita viral gitu ya, gara-gara ngambil kurma yang jatuh di halamannya sendiri, tapi itu kurma milik tetangga atau buah milik tetangga, kemudian dikorek sampai menangis. Nah ini beda ya, beda akidah dan keimanan para sahabat dan zaman sekarang tentu saja. Ya, kalau sekarang hal itu terjadi bisa ramai gitu ya. Nah itu Rasulullah terharu, menangis terharu atas ketakwaan Abu Dujanah tersebut. Lalu kemudian Rasulullah bertransaksi. Tadi waktu Rasulullah keluar dari masjid, Abu Bakar penasaran, mengikuti dari kejauhan, ikut sampai ke rumah Abu Dujanah. Begitu Rasulullah pergi ke rumah tetangganya, ke sebelah rumah Abu Dujanah, yaitu seorang munafik tadi yang memiliki pohon kurma lebat tadi, kemudian Rasulullah menawarkan, bolehkah aku beli pohon kurmamu itu, aku tukar dengan sebuah pohon kurma terbaik di dalam surga, yang mayangnya terdiri dari emas, pohonnya dilapisi dengan batu permata, kemudian bercahaya biru ya dari surga. Apa jawaban orang munafik tersebut? Tidak tertarik. Dengan sombongnya orang munafik tadi mengatakan, aku tidak tertarik dengan jual beli yang hanya dijanjikan dengan surga. Aku hanya membutuhkan transaksi tunai yang betul-betul menguntungkan. Nah, mendengar hal ini Abu Bakar kemudian ikut ke sebelah. Setelah mengetahui permasalahan yang sesungguhnya tentang pohon kurma itu, dan orang munafik tadi mengatakan, aku tidak pernah melaksanakan transaksi dengan janji-janji surga, meskipun engkau yang bicara wahai Muhammad, aku hanya akan menerima transaksi yang bersifat tunai. Lalu Abu Bakar menawarkan, kalau begitu bagaimana kalau pohon kurmamu itu aku beli, aku tukar dengan harga 10 pohon kurma terbaik, 10 kali lipat harganya. Kemudian orang munafik itu tersemun, ini baru benar, ini baru benar, ini nggak janji surga. Nah akhirnya transaksi itu terjadi, deal gitu ya, diterima. Nah, kemudian setelah diserahkan ya pembeliannya atau harganya, lalu pohon kurma itu dihibahkan atau dihadiahkan kepada Abu Dujanah. Pohon kurma yang ada di halaman orang lain, di halaman tetangga orang munafik tadi, setelah dibeli oleh Abu Bakar dengan harga 10 kali lipat pohon kurma terbaiknya, lalu dihibahkan atau dihadiahkan kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah bersyukur. Rasulullah juga bersyukur dan menangis haru lagi. Tadi haru karena Abu Dujanah, sekarang haru dengan Abu Bakar. Lalu bersabda atau berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, hartamu itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Lebih baik dan lebih banyak di dalam surga. Lalu
kedua sahabat ini menyungkur sujud bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud syukur karena mendengar berita tentang surga tadi. Nah setelah selesai kemudian kembali, ya Rasulullah kembali, Abu Bakar kembali, Abu Dujanah juga kembali ke keluarganya. Seorang munafik ini kemudian dengan bangga, ya sambil kipas-kipas begitu ya, langsung masuk ke rumah, pamer dengan istrinya. Hari ini aku mendapatkan keuntungan yang sungguh sangat luar biasa. Istrinya tersenyum juga mendukung suaminya. Apa itu? Pohon kurma yang di halaman kita itu dibeli dengan harga 10 kali lipat dengan pohon kurma terbaik. Sedangkan pohon kurma itu masih tetap ada di halaman kita. Nah begitu ya, ini orang munafik. Jadi sifat orang munafik itu kan kagak percaya dengan hal-hal yang sifatnya gaib, janji-janji surga. Nah, sampai hari ini banyak orang munafik modelnya seperti itu. Walaupun dia mungkin sholat bersama dengan kita atau ibadah haji bersama dengan kaum muslimin dan lain sebagainya, tapi mereka sesungguhnya tidak suka dengan janji-janji surga. Masih bertanya-tanya. Ya, kalau ada ulama, ada ustadz, ada mubalik, ada guru atau ustazah yang ceramahnya mengingatkan tentang surga dan neraka, mereka akan bilang memperolok-olok. Emang mereka sudah pernah ke sana kan begitu ya? Masih ada yang model begitu. Ya, padahal dia tokoh misalnya begitu. Nah, model-model begini masih ada. Nah, itulah karakter orang-orang munafik, tidak percaya terhadap hal-hal yang sifatnya gaib. Dia hanya berhitung tentang keuntungan materi yang bisa dilihat, dirasakan dan langsung bisa diraba. Nah, itulah penjelasannya. Maka dia mengatakan dengan bangga seperti itu dengan istrinya bahwa dibeli dengan harga 10 kali lipat harga kurma terbaik, sementara pohon kurma itu masih tetap ada di halaman kita. Nah kemudian selang satu hari, malam harinya, di gelap gulita malam, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang melihatnya, Allah berkehendak lain. Pohon kurma itu yang tadinya di halaman tetangga Abu Dujanah yang seorang munafik tadi, tiba-tiba pindah ke halaman pekarangan Abu Dujanah. Tidak ada yang melihat, sama sekali tidak ada yang melihat. Pagi harinya semuanya jadi heboh. Kalau di sini mungkin langsung pohon kurma itu disembah-sembah kali ya Pak ya, karena bisa pindah sendiri gitu ya. Ya Pak ya. Kalau sekarang, zaman sekarang ada pohon kurma pindah sendiri itu bisa dijadikan tempat sesajen itu. Jadi pohon yang luar biasa. Ini kuasa Allah. Nah pagi harinya semuanya heboh, termasuk orang munafik tadi, bingung. Tidak ada bekasnya, tidak ada tanah yang penggaliannya dan sebagainya, seperti belum pernah tumbuh sama sekali pohon kurma itu di halamannya. Karuan saja heboh gitu ya. Nah kehebohan ini ya didengar pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan juga oleh Abu Dujanah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah balasan dari orang-orang yang bertakwa, balasan dari orang-orang yang zuhud, yang selalu mengutamakan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian taatnya juga hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Balasan orang yang bertakwa. Jadi nyata ketika itu terjadi. Sementara orang munafik kebingungan. Kok bisa gitu ya? Masih tetap belum percaya mereka dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah pelajaran yang mesti kita ambil. Makanya Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam surat At-Tahrim yang tadi saya baca, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras dan yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apapun yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah ini ayat betul-betul dipahami, ditakdifkan oleh Abu Dujanah tadi. Demi menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka, dia khawatir kalau di antara anaknya itu ada yang makan kurma milik tetangganya. Walaupun itu jatuhnya ke pekarangan dia sendiri, karena pohonnya masih tetap milik tetangga. Nah itulah balasannya kepada orang yang bertakwa. Itu pelajaran yang pertama. Ya, balasan bagi orang yang bertakwa itu tidak pernah disangka-sangka, dan itu adalah bagian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sama-sama pernah membaca, apabila Allah menghendaki segala sesuatu, maka Dia hanya akan mengatakan kun fayakun, maka akan terjadi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Bagi kita pelajaran yang pertama diantaranya tadi, mestinya ketakwaan kita walaupun belum 100% murni seperti ketakwaan Abu Dujana, ya kita berusaha. Jangan sampai ada makanan, minuman, harta benda yang haram yang masuk tubuh kita atau ada di dalam rumah kita. Supaya apa? Supaya doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah kasih sayang, ridho, rahmat kepada kita, memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita dengan cara yang tidak pernah duga-duga. Pada saatnya Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada orang yang bertakwa, itu akan terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya pelajarannya, ya ada kalanya di antara jamaah kita juga kerepotan sedang di rumahnya misalnya gitu. Kemudian kisah yang lain kan sarungnya bertukar dengan istrinya gitu ya. Pulang sholat tidak ikut berlama-lama tapi buru-buru pergi dari masjid. Ternyata itu ada keperluan-keperluan yang kita tidak tahu. Itu pelajaran yang kedua. Jadi jangan suudzon kepada orang yang tidak ikut zikir gitu ya. Karena mungkin ada keperluan tadi harus jualan dan sebagainya ya, atau harus ada kepentingan yang mendesak. Yang itu tidak bisa disampaikan kepada orang lain ya, karena ingin menutupi aibnya, ingin menutupi auratnya ya. Dia tidak bercerita kepada siapapun terhadap kesulitan-kesulitan yang ada pada keluarganya. Sebab di dalam hadis dinyatakan orang yang terbaik ketakwaannya itu adalah apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia syukuri dan dia ungkapkan ya dengan rasa syukur. Tapi kalau dia mendapatkan kesulitan, dia sembunyikan sehingga orang lain tidak akan pernah tahu bahwa dirinya dalam keadaan sulit. Ya, tidak pernah tahu bahwa dirinya dalam keadaan kesulitan. Dan banyak kaum muslimin yang zuhud itu modelnya begitu. Ini pelajaran yang kedua. Jadi ketakwaan itu diantaranya apabila kita menerima kesulitan, ya supaya tidak merepotkan orang lain dan sebagainya, dan tidak ingin merepotkan orang lain, maka kita harus menyembunyikannya. Jangan diumbar aurat kita atau kondisi segala sesuatu yang kita alami. Nah, biasanya orang yang lain yang mengetahui. Itu pelajaran yang kedua tadi, jaga diri, zuhud, kemudian warok terhadap dunia. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga, seorang pemimpin itu harus memperhatikan rakyatnya, ra'iyahnya, ya, kulukum ra'in, ya, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, seorang suami pemimpin bagi keluarganya, seorang istri bagi anak-anaknya dan harta tetangganya, seorang pembantu atau seorang pembantu rumah tangga harus bertanggung jawab kepada majikannya. Itu contoh-contoh ya. Jadi pemimpin, seorang pemimpin itu harus memperhatikan kepentingan rakyatnya. Jadi jangan mendahulukan suudzon. Rasulullah mengamati berkali-kali Abu Dujanah ini setiap sholat langsung pulang. Ya tidak langsung ditegur, tapi terus diamati. Tapi suatu saat Rasulullah karena pengen tahu, kemudian diikuti ada masalah apa sebenarnya atau apa alasannya dia berlaku seperti itu. Ya, ternyata demi menjaga diri dan keluarganya dari sesuatu perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan keluarganya dan dirinya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Rasul adalah seorang pemimpin yang luar biasa, yang mengenali setiap jamaahnya, setiap sahabatnya, setiap rakyatnya, sehingga dia peduli. Ya, jadi pemimpin itu harus paham betul segala sesuatu, kelemahan, kekurangan, kelebihan dari rakyat yang dipimpinnya. Kemudian bagaimana memberikan solusi atau memberikan advice lah minimal, nasihat, atau memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang kafir, ya tentu diberi peringatan, ditegur, bahkan perlu dikasih hukumannya, dihukum. Jangan terbalik, menjadi pemimpin ada orang-orang yang baik malah dizolimi, dibully, dipersulit urusannya, sementara orang-orang munafik, orang-orang fasik yang buat kerusakan malah kemudian dikasih kesempatan. Ini jangan terbalik. Ini pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran yang ketiga, pemimpin itu harus memperhatikan rakyatnya. Kita sebagai kepala keluarga juga harus begitu. Jangan sampai kemudian kita membiarkan keluarga kita ya kemudian terjebak kepada perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya, yang keempat, kedermawanan Abu Bakar yang sungguh sangat luar biasa. Jadi pemimpin itu juga harus memiliki pendamping, bukan pembantu ya. Seorang pemimpin itu harus memiliki pendamping-pendamping yang hebat, yang sepemahaman, sevisi,
dan visi pemahamannya adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah, supaya kepemimpinannya menjadi jaminan bisa masuk surga tanpa hisab. Karena di antara kelompok manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang tahu kondisi rakyatnya tadi. Nah, di antara para pemimpin yang baik itu memiliki sahabat-sahabat, orang-orang terdekat yang terbaik. Ya, contohnya Rasulullah ini memiliki sahabat yang terbaik. Rasulullah begitu mengejar salah seorang sahabatnya yang pergi meninggalkan sholat, Abu Bakar diam-diam mengikutinya, khawatir barangkali nanti ada kemarahan dan sebagainya atau apa, ya didampingi. Ya ternyata Rasulullah juga kemudian, ya bukan kesulitan, Rasulullah menjanjikan, kan Rasulullah bukan orang kaya raya, dia menjanjikannya dengan janji surga bagi orang munafik tadi. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah pasti akan terjadi, karena Rasulullah tidak pernah bicara dengan janji palsu. Tapi seorang munafik itu kemudian tidak mempercayainya. Abu Bakar lah kemudian yang mengambil solusi dengan kedermawanannya. Dibela Rasulullah SAW, dibela sahabatnya Abu Dujana ini, sehingga kemudian sama-sama saling menjaga supaya mereka itu kompak menjadi orang-orang yang dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali. Nah, dari pelajaran ini tentu saja yang kelima, kita harus banyak menjadi orang-orang yang kaya, yang jujur, orang-orang kaya yang hebat, yang memiliki kedermawanan didasari dengan keimanan yang kokoh seperti Abu Bakar ini. Itulah pentingnya, sekali lagi, para pemimpin itu harus memiliki orang-orang terdekat yang hebat, yang memiliki kualitas kejujuran, keimanan, ketakwaan yang tidak bisa diragukan lagi. Jangan sebaliknya. Ya, sementara sahabat-sahabat begitu sudah membaiat pemimpinnya, yang pemimpin itu supaya membimbing ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka perlu dibela. Ya, dibela dari hal-hal yang tadi, serangan-serangan, pelecehan, penghinaan dari orang-orang munafik, orang-orang fasik. Ini penting, ya harus kita lakukan. Nah, bagaimana bagi kita menyikapinya? Nah, kisah Abu Dujana ini mestinya menjadikan motivasi, inspirasi bagi kita agar kita juga meniru sifatnya Abu Dujana, ya, dalam masalah konsumsi kehidupan dunia. Jangan sampai kemudian kita lengah, kemudian mengambil atau memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah bersabda, daging, darah, ya, tulang yang dibesarkan atau yang tumbuh dari makanan atau minuman yang haram, maka nerakalah haknya atau jatahnya. Nah, dari situlah maka kita harus menjadi orang-orang yang waspada, yang betul-betul warok. Dan kita harus mendidik anak kita juga seperti itu, mendidik cucu kita seperti itu. Jangan main sembarangan, main ambil aja hak milik orang lain, ya, kleptomania misalnya gitu ya, hak milik orang lain main ambil aja. Apakah itu berupa mainan, apakah itu berupa makanan, apakah berupa barang-barang yang lain. Harus kita didik menjadi anak-anak, ya, generasi-generasi yang betul-betul bersih dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Jangan malah dididik untuk mengambil hak milik orang lain gitu ya, atau bekerja sama bagaimana mencurangi atau melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bagaimana dilatih berbohong anaknya gitu kan, cucunya. Ya, begitu ada tamu nggak ada, kasih tahu sedang tidur atau sedang pergi. Kan itu namanya ngajarin bohong. Ya, tidak boleh ya. Kita harus bagaimana caranya mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang zuhud juga, yang warok juga, yang tidak main ambil milik orang lain. Nah, ini sulit Pak di masa-masa sekarang, karena kadang-kadang anak kita itu rewel atau cucu kita rewel, begitu ada anak tetangga begini-begini udah pengen main serobot aja, anak namanya juga anak kecil ya Pak ya. Nah, nanti kadang-kadang orang tuanya yang berantem gitu. Ya, nah kita harus mendidiknya dengan tegas. Jadi jangan sampai kita mendidik anak dengan alasan kasih sayang, tapi kemudian tidak dilatih bersikap tegas. Ya. Kita kadang-kadang karena sayang anak, sayang cucu, ini terutama nenek dan kakek biasanya dengan cucunya itu, dia nggak tega kalau cucunya menangis, gitu ya. Akhirnya dikasih ini kasih itu, padahal ya pemanjaan atau kemanjaan yang sejak kecil itu diterima, itu bisa menyebabkan masa remajanya atau dewasanya itu menjadi orang yang tidak stabil keimanannya. Maka kadang ada sesuatu yang mesti dilarang. Begitu dilarang yang mesti tegas gitu ya. Sekali-kali misalnya biar tuh anak menangis nggak apa-apa, tapi karena itu membahayakan, karena itu tidak baik, karena itu demi mendisiplinkan, kita perlu
tegas. Ini dalam masalah mendidik. Contohnya ya bunuh jannah tadi, walaupun sudah masuk ke mulutnya ya dikorek gitu kan, nggak peduli kemudian tetangganya ramai misalnya gitu ya. Tapi ini demi menjaga anak tersebut dan keluarganya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang mesti kita ambil. Yang kedua ya tadi, kalau kita jadi pemimpin di level manapun, mestinya kita mengenali ya, katakanlah pemimpin perusahaan. Ya, makanya saya dulu beruntung ya menjadi wakil pemimpin perusahaan, karyawannya cuma 43 orang, jadi kenal satu persatu gitu. Rumahnya tahu satu persatu, kondisinya tahu persatu. Kalau yang dipimpin 1.000 orang repot, Pak. Ya. Nah, kalau sudah yang dipimpinnya negara sebangsa ini kan, itu repot tuh. Umar bin Khattab aja nggak pernah bisa tidur jadi pemimpin itu. Sampai-sampai kalau ada hewan yang kelaparan dan sebagainya, itu ketakutan luar biasa. Dan sifat karakter Umar bin Khattab ini dilanjutkan oleh cucunya, ya, Umar bin Abdul Aziz. Banyak orang mengatakan khalifah kelima, ya. Umar bin Abdul Aziz ini anaknya Abdullah bin Umar, ya, yang kisahnya juga kisah teladan luar biasa. Kisah teladannya ketika Umar ini selalu berkeliling, ya, Umar ini selalu berkeliling di malam hari, ya, untuk mengamankan daerahnya atau supaya tidak ada penyusup-penyusup, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik yang masuk ke wilayah kekuasaan kaum muslimin atau wilayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebiasaan itu pun sampai ketika Umar bin Khattab menjadi presiden atau menjadi Amirul Mukminin. Ya, selalu berkeliling. Malam hari berkeliling. Ternyata pada saat berkeliling itu di tengah malam atau di menjelang dini hari, dia mendengar dialog. Ya, bukan berarti pemimpin boleh suka ngintip ya, Pak ya. Umar bin Khattab ini ya bukan mengintip ya, tapi mendengar gitu. Di balik dinding seorang wanita janda yang memiliki anak perempuan gadis diskusi tentang kejujuran. Ibunya memerintahkan supaya anaknya itu mencampur susu, jualan susu ini dicampur dengan air, ya sedikit gitu ya, supaya timbangannya literannya lebih banyak. Anak gadisnya ini nggak mau, dipaksa sama ibunya tetap nggak mau. Apa yang dikatakannya? Bagaimana nanti kalau ketahuan sama Umar? Kita pasti mendapatkan hukuman. Itu kan. Kemudian ibunya bilang, Umar pasti nggak akan tahu. Kemudian anak gadisnya bilang, kalau Umar tidak tahu, lalu Tuhan kita, Tuhannya Umar pasti mengetahui. Bagaimana kita pertanggungjawabannya? Nah, disitulah kemudian Umar bin Khattab itu merasa haru juga gitu ya dengan wanita ini. Nah, kemudian begitu mendengar itu, lalu Umar bin Khattab balik. Ditemuilah anaknya yang bernama Abdullah. Padahal Abdullah ini sudah punya sudah punya calon gitu ya istilahnya. Ya, tapi calonnya tidak sebaik yang dikehendaki Umar. Ya, dalam riwayat bahkan udah punya istri gitu ya. Sama Umar disuruh menceraikannya, diperintah sama ayahnya supaya istri Abdullah itu diceraikan. Nah, kemudian langsung minta kepada Abdullah anaknya ini untuk melamar, ya, didatangin langsung pagi harinya, dilamarlah wanita ini untuk dijadikan menantu oleh Umar bin Khattab. Keruan saja kaget ya. Nah, dari pernikahan Abdullah bin Umar dan gadis yang jujurnya tadi, maka melahirkanlah Umar bin Abdul Aziz. Namanya Umar bin Abdul Aziz, yang juga menjadi pemimpin yang adil. Ya, nanti keteladanan Umar bin Abdul Aziz itu suatu saat juga kita bisa ceritakan, ya, kisah-kisah teladannya. Tapi intinya bahwa di dalam hidup ini kita harus mendidik anak-anak dan keluarga kita, cucu kita menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang yang warok, takut, tunduk, patuh, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapapun diri kita sebagai muslim, wajib bagi kita untuk menjadi orang kaya yang baik, orang kaya yang benar, orang kaya yang jujur, orang kaya yang dermawan seperti Abu Bakar. Jadi kaya di dalam Islam itu juga sesuatu yang wajib gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ngomongin zuhud nggak boleh jadi orang kaya, jangan sampai terjadi. Tetap harus banyak orang kaya yang jujur, orang kaya yang baik, ya, karena di dalam hadis juga dinyatakan Allah akan menitipkan di antara harta-hartanya itu kepada orang-orang yang dermawan, orang mukmin yang dermawan. Sehingga orang itu kemudian menebarkan manfaat kepada banyak orang. Kalau orang tidak ada yang seperti itu, maka Allah akan ganti generasi-generasi ada yang model seperti itu. Dan itu adalah sunatullah ya. Pasti ada setiap kurun, setiap waktu
Di setiap negeri pasti ada orang-orang yang dermawan seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, kita juga berusaha lah, walaupun tidak seperti Abu Bakar, minimal kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, termasuk terhadap sesama saudara muslim, tetangga, itu juga harus terjadi, walaupun tidak seperti Abu Bakar. Ya kan, di dalam berinfak itu ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang di waktu lapang, ada di waktu sempit. Nah, di waktu sempit kita juga harus berusaha, walaupun mampunya infak sedekah 5.000 misalnya dalam 2 hari sekali, misalnya begitu, ya tidak masalah. Atau 15.000 seminggu sekali di berkah Jumat, ya, misalnya gitu, atau berkah Ramadan, misalnya gitu. Ya nggak masalah, kita ikut terlibat di dalamnya. Dan tidak perlu dipamer-pamerkan gitu. Nggak perlu diomong kesana kemari, karena ketika kita menyampaikan sesuatu atau memberikan sesuatu, kemudian diomongkan segala sesuatunya kepada orang lain, ya nanti bisa rusak pahalanya. Itu berbahaya. Jadi kita berusaha meniru kedermawanan Abu Bakar, yaitu sifat peduli tadi, dan menolong pemimpinnya tadi, membela kepemimpinan. Jadi kalau kita bisa ikut membangun bangsa ini, ya dengan kedermawanan, ya sehingga masyarakat sekitar tidak terjebak kepada pinjol, misalnya begitu, itu bagus, ya. Jadi jangan khawatir, sebab pahala dari Allah tidak pernah tertukar. Nah, pelajaran yang terakhir bagi kita adalah kekuatan umat Islam itu di dalam kasih sayang dan kebersamaan tadi, hubungan silaturahim. Jadi satu sama lain seperti bangunan yang kokoh, ya. Kalau ada bagian-bagian yang retak, ada bagian-bagian yang tidak baik, kemudian dilengkapi oleh bagian yang lain. Demikian pula para sahabat, ya, melengkapi kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya itu atas dasar akidah yang lurus, akidah yang kuat, pendirian yang kokoh yang tidak goyah, supaya agama ini kemudian tampak keberkahannya, tampak rahmatan lil alaminnya. Maka umat Islam harus bersatu padu, jangan kemudian berpecah belah. Inilah repotnya, ya, kalau sudah berpecah belah, sebab satu sama lain kemudian saling bersaing, dan bersaingnya itu bukan untuk menguatkan, tapi kadang-kadang mengambil porsi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain atau kelompok lain atau komunitas lain, sehingga kemudian komunitas lain itu mati. Jangan sampai terjadi, ya. Ini bagian dari kewajiban kita untuk saling menguatkan, karena sesungguhnya, ya, orang beriman, laki-laki dan perempuan yang satu dengan yang lain harus saling menguatkan, saling melindungi, ya, saling membantu. Ini kewajiban di dalam Islam. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu kepanjangan, tapi juga tidak terlalu kependekan. Ini kisah teladan yang mesti kita jadikan motivasi agar kita berusaha untuk menirunya, walaupun tidak bisa 100% sempurna seperti Abu Bakar, seperti Rasulullah, atau seperti Abu Dujanah yang begitu, ya, sampai ngototnya anaknya dicongkel mulutnya. Nggak harus seperti itu, tapi khawatir nanti kalau itu kita lakukan sekarang, ya bisa viral gitu, ya. Kadang-kadang ada orang yang salah mengerti, kita mendidik anak dengan dipukul, nggak mau sholat aja, kalau misalnya ketahuan wartawan bisa berabe sekarang ini. Apalagi kalau anak orang lain, ya Pak, ya. Nah, orang lain kita bisa dilaporkan. Sebanyak sekarang guru-guru yang dikriminalisasi gara-gara ingin mendidik dan ingin mendisiplinkan, menjujurkan, atau menjadikan anak itu menjadi anak-anak yang takwa, tapi kadang-kadang salah mengerti. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat, dan selama bulan Ramadan ini atau sebelum-sebelumnya, apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam saya mendampingi atau menyampaikan materi-materi di hadapan Bapak-Bapak dan jamaah sekalian, ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita ini semuanya diterima sampai akhir Ramadan nanti, dan mudah-mudahan kelak kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersih, seperti halnya bayi-bayi yang baru dilahirkan, lepas dan bersih dari segala dosa dan kesalahan dan kotoran. Dan mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ditakdirkan masuk ke dalam surga bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin, dan orang-orang yang kita kasih, yang kita cintai, dari ayah-ayah kita, kakek-kakek kita, nenek kita, ya, istri kita, anak-anak cucu keturunan kita, keluarga-keluarga kita semuanya yang soleh-soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada diskusi kan, Pak?